dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang budidaya ikan lele sebagai ikan konsumsi. Sebelum mulai videonya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan budidaya ikan lele. Selamat menonton. Enjoy. Lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipi memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang menciut dari sekitar bagian mulutnya. Dengan sirip punggung dan sirip anus yang juga panjang yang kadang-kadang menyatu dengan sirip ekor, menjadikan tampak seperti sidat yang pendek. Kepalanya keras mendulang di bagian atas dengan mata yang kecil dan mulut lebar yang terletak di ujung moncong. Dilengkapi dengan 4 pasang sungut beraba yang amat berguna untuk bergerak di air yang gelap. Lele juga memiliki alat pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insangnya. Terdapat sepasang patil yakni dari tulang yang tajam. Pada sirip-sirip dadanya ada yang mengatakan bahwa patil ini tidak hanya tajam tetapi juga beracun dan mengakibatkan panas tinggi jika orang tak sengaja terkena patil tersebut. Tidak hanya itu, ikan lele juga digemari oleh banyak kalangan dari tua maupun muda. Ikan lele menjadi salah satu jenis ikan air tawar yang dijual dengan harga terjangkau. Meskipun begitu, lele memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dalam 100 gram ikan lele mengandung 240 kakal, 14,5 gram lemak, 8,5 gram karbohidrat, dan 17,5 gram protein. Selain gizinya tinggi, ikan lele juga mudah dibudidayakan di rumah maupun dimanapun. Dan berikut beberapa cara budidaya lele dengan terpal yang bisa diikuti oleh pemula. 1. Siapkan media kolam. Budidaya ikan lele kolam terpal bisa dilakukan di rumah. Terpal jadi media yang paling mudah didapatkan. Pastikan kolam terpal sudah dibersihkan terlebih dahulu dengan sabun dan bilas sampai bersih dan keringkan. Bentangkan terpal hingga berbentuk menyerupai kolam supaya bisa berdiri dengan tegak. Terpal bisa disengah dengan besi atau buat kolam dengan susunan batako yang dilapisi terpal. Isi terpal dengan air hingga setinggi 20-30 cm. Diamkan air di dalam terpal selama 7-10 hari untuk membentukkan lumut dan fitoplankton. Setelah itu, tambahkan air dengan ketinggian kurang lebih 80-90 cm. Setelah itu, air siap, ditambahkan beberapa irisan daun pepaya dan singkong untuk mengurangi bau air kolam. Yang kedua, pilih bibit unggul. Pemilihan bibit ikan lele tak boleh asal. Bibit lele unggul yang sehat dan lebih besar. Bibit lele yang unggul biasanya gerakannya lebih agresif dan gesit saat diberi makan dan warna sedikit lebih terang. 3. Penebaran bibit. Sebelum mulai menebar bibit, Anda memisahkan ikan lele ukuran besar dan kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari ikan lele memakan sesama karena ikan lele bersifat kanibal. Yang harus diperhatikan dalam cara budidaya ikan lele adalah jangan menebar bibit secara bersamaan. Ini akan membuat ikan stres dan menyebabkan kematian. Sebaiknya gunakan ember dan masukkan sebagai ember berisi bibit lele ke dalam kolam. Diamkan hingga 30 menit dan biarkan ikan lele keluar dan ember menuju kolam. Waktu penebaran yang baik adalah pagi dan malam hari. Yang keempat, pemeliharaan ikan lele. Dalam budidaya ikan lele ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setelah ikan lele berumur kurang lebih 20 hari, Anda perlu melakukan penyortiran. Pisahkan lele yang besar dan kecil dalam kolam berbeda. Kualitas air kolam yang bagus untuk lele adalah hijau, karena lele dapat bertahan hidup di air berlumpur. Air akan berwarna merah menandakan ikan sudah dewasa dan siap dipanen. Keadaan kolam juga perlu jadi perhatian. Tinggi karena kolam lele di bulan pertama adalah 20 cm, bulan kedua 40 cm, dan bulan ketiga 80 cm. Usaha air kolam tidak terlalu dangkal. Ikan lele harus diberi makan 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, 5 sore, dan 10 malam. Jenis pakannya sentrat 781.